Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Salah satu upaya iblis menjerumuskan kita manusia agar kita menjadi pengikut mereka nanti dari dunia sampai di neraka. Satu di antaranya adalah dengan cara yang kita digandrungi dengan minuman yang memabukkan atau minuman keras atau khamr kalau dalam agama kita. Khamr itu adalah minuman yang jika orang sudah meminum minuman itu akan lenyaplah akal sehatnya dan dia apapun perbuatan jahat bisa dia lakukan. Itu khamr ya. Jadi semua minuman yang memabukkan dihukumkan khamr. Dan khamr itu jika jumlah besarnya bisa menimbulkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram. Dan ternyata masalah minuman keras ini bukan masalah baru ya. Umat-umat terdahulu sebelum Islam ini ada, mereka sudah gandrung dengan minuman keras. Bahkan masyarakat jahiliyah sebelum Islam ini ada, orang-orang Mekah itu sudah gandrung dengan yang namanya minuman keras, khamr. Jadi orang kalau sudah meminum minuman keras, sudah dianggap orang hebat, orang yang gaul ya. Padahal ini minuman yang sangat berbahaya. Sehingga dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 90 Allah menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr wal maisiru perjudian wal ansabu memberikan persembahan kepada berhala, wal azlam dan juga mengundi nasib dengan anak panah. Keempat-empatnya ridsun, perbuatan yang sangat keji. Dan bukan hanya itu, min amali syaitan, itu pekerjaan-pekerjaan syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah olehmu agar kau mendapatkan keberuntungan. Jadi khamr diantaranya ya. Khamr ini adalah ridsun, biangnya kekejian. Sumbernya kekejian itu adalah ridsun. Jadi yang namanya khamr, judi, kemudian memberikan sesembahan kepada berhala, mengundi nasib dengan anak panah, semua adalah ridsun, perbuatan yang sangat keji. Bahkan ridsun ini adalah biang najis ya. Rajanya najis namanya ridsun. Min amali syaitan, itu pekerjaan-pekerjaan syaitan. Fastanibuhu, jauhilah olehmu la'allakum tuflihun, agar kau mendapatkan keberuntungan. Minuman keras di zaman kita sekarang ini sudah berbagai macam bentuk dan ragamnya. Dulu yang namanya khamr itu pasti bentuknya adalah cairan ya, air. Kalau sekarang sudah dikemas dalam bentuk yang lain, bisa serbuk, ya, heroin, bisa bentuknya adalah ganja. Ini termasuknya minuman keras dalam bentuk yang lain. Tetapi kalau dia memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Orang kalau sudah mabuk kemudian hilang akal sehatnya, perbuatan yang mestinya dia hindari bisa saja dilakukan. Perbuatan yang mestinya dia tidak akan melakukannya karena akal yang enggak sehat, maka dia bisa mengerjakannya. Itulah orang kalau sudah terbuai oleh minuman keras, iblis akan sangat mudah itu menyeret kita kepada perbuatan keji dan perbuatan dosa. Nah, di dalam kitab Durratun Nasihin ada satu nasihat dari Imam Abu Laits. Beliau mengatakan, iyyaka wasyurbal khamri. Jauhlah olehmu khamr ya.
meminum minuman keras, fa inna fi syurbiha asru khisalin madmumatin, karena di dalam minuman keras itu ada 10 kerugian, ada 10 bahaya yang tersimpan di dalam minuman keras. Walaupun ini ucapan dari seorang ulama ya, bukan setingkat hadis, tapi ini akan sangat mengandung nasihat yang dalam untuk kita. Ya. Di dalam minuman keras itu ada 10 keburukan, ada 10 bahaya yang mestinya harus kita perhatikan dan kita hindari. Ada 10 kejelekan dan keburukan di dalam minuman keras. Yang pertama, annahu idza syaribal khamra yasir bimanzilatin al-majnun. Orang kalau sudah meminum minuman keras, minum khamr, maka dia seperti al-majnun. Perilakunya seperti orang gila. Bahkan fayasiru doh kata lisibyan, orang gila yang ditertawakan anak-anak. Orang sudah terkontaminasi dengan minuman keras, sudah dibuai dengan minuman keras, maka perilakunya seperti orang gila. Omongannya ngelantur kemana-mana, omongannya ngaco nggak karu-karuan, logikanya nggak jalan, bahkan dia orang lain juga bakal dia salah menyebut namanya. Dan mungkin di mata dia, orang lain itu akan berbeda mukanya sehingga nggak mengenali. Tempat yang mestinya dia hindari pun dia datangi. Kenapa? Lagi mabuk. Perilakunya seperti orang gila. Disuruh joget dia mau, disuruh nyanyi dia mau, disuruh praktek silat dia mau. Jadi bahan tertawaan anak-anak itu. Orang mabuk itu kan yang mestinya dia nyanyi itu malu. Tapi kan dia mabuk, dia bernyanyi di depan orang itu. Ini kan sudah menghancurkan harga diri. Orang kalau sudah mabuk, apalagi dia sampai jatuh, nyungsep misalkan, digotong orang, ini kan menghancurkan harga diri. Mau tahu di mana harga diri kita? Maka besok harinya kita ngomong bagus, ngomong bijak, orang bakal menghina. Alah, sok menasihati. Kemarin mabuk, siapa yang gotong kalau bukan kami? Nggak usah sok nasihat. Akhirnya hancur wibawa, hilang harga diri. Orang kalau sudah tidak memiliki muka di depan masyarakat, dia akan malu itu. Kenapa? Kemarin dia jatuh nyungsep di got umpama karena dia mabuk digotong orang, kan akan dicap oleh masyarakat bahwa kita orang yang tidak baik. Hilang harga diri kita. Tapi orang gak ada kapoknya. Besok begitu lagi. Setan itu. Kita seperti orang gila. Allah memberikan akal kita, akal yang sehat. Manfaatkan, berdayakan otak kita untuk bekerja, untuk beramal, untuk berbuat. Kita bukan orang gila, tapi kita bisa seperti orang gila. Kalau akal kita, otak kita sudah terkena virus minuman keras, maka itulah akan menjadi ya, thumma radatnahu asfala safilin. Kita akan direndahkan oleh Allah dalam derajat yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari hewan. Akal kita yang mestinya menyebabkan kita menjadi orang yang fi ahsani taqwim, menjadi orang yang mulia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa derajat kita sampai melebihi malaikat. Tetapi semua itu dihancurkan oleh kita sendiri. Akibat dari minum-minuman keras ini. Ini yang pertama. Yang kedua kata Imam Abu Laits, orang yang meminum minuman keras, annaha mudhibatun lil aqli wa mudlifatun lil mal. Orang kalau sudah terbawa oleh minuman keras, maka hilanglah akal sehatnya. Kemudian akan rusaklah harta bendanya. Hilang akal sehat. Tadi saya katakan, orang kalau sudah terbuai oleh minuman keras, akalnya sudah hilang kemanfaatannya. Akal sehatnya akan hancur itu.
Orang sudah nggak bisa berpikir jernih karena minuman keras. Perbuatan yang harusnya dia hindari, dia lakukan. Orang bisa membunuh, orang bisa merampok, orang bisa ya, dan lain sebagainya kalau sudah terkontaminasi dengan minuman-minuman keras ini. Hilang akalnya. Dan orang kalau sudah, apalagi sampai mudminun ya, sudah membiasakan diri, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari sampai tua, maka akal pun akan tumpul. Akan tumpul, hilang kecerdasannya, hilang kepintarannya, karena sudah dihancurkan dengan zat-zat yang terkandung dalam minuman keras. Wamutlifatul mal, kemudian akan lenyaplah harta bendanya. Orang kalau sudah kemudian hanyut dengan minuman-minuman keras, ya, maka dia sudah nggak sayang dengan harta. Uang yang ada mestinya dia diberikan kepada istrinya, anaknya yang minta jajan untuk sekolahnya, dia dipakai untuk membeli minuman keras. Besoknya ketagihan, beli lagi. Ketagihan, beli lagi, beli lagi. Akhirnya uang dihambur-hamburkan dengan sangat tidak manfaat, bahkan membahayakan. Hilangnya rasa sayang orang kepada harta. Uang yang dia cari tiap hari, pergi pagi pulang sore, umpama peras keringat, membanting tulang, kepala buat kaki, kaki buat kepala. Yang mestinya uang itu diberikan untuk keluarganya, menghidupi anaknya, menghidupi istrinya. Tetapi kalau sudah dia terjun dalam dunia minuman keras, maka orang kemudian akan menghambur-hamburkan harta. Orang akan hilang mendapatkan keberkahan dari harta, rizki yang dia peroleh. Yang ketiga, kata Imam Abu Laits, orang kalau sudah dibuai oleh minuman keras, anna surbaha sababun lil adawati bainal ikhwani wal asdiqai. Orang akan timbul rasa permusuhan dengan ikhwannya, saudaranya, wal asdiqai, atau dengan teman-temannya. Orang kalau sudah dibuai oleh minuman keras, ya tentu iblis yang menyeret kita. Yang timbul bukan rahmah, tapi adalah udwan, rasa permusuhan. Orang kalau sudah mabok, itu diingatkan, ada yang menegur, pasti marah itu. Pasti marah. Jangankan orang lain yang menegur, misalkan Pak Ustadz, Pak Kiai misalkan. Dia pasti marah itu. Kenapa? Setan yang mengembuskan semua itu. Udah, kamu jangan dengerin itu. Labrak saja itu orang. Enak saja mengganggu kesenangan orang ya. Mabuk-mabuk sendiri. Uang-uang sendiri. Marahi saja. Akhirnya ketika orang menasehati, malah justru dia menyangkal. Bahkan mungkin dia marah ya. Atau bahkan dia bisa melakukan hal-hal yang kriminal. Ketika dinasehati, dia marah, bisa ngambil batu misalkan. Bisa ngambil serpihan beling, bisa ngambil pisau, ini bahaya. Ya. Datang dia ke rumah dalam kondisi mabuk sempoyongan, istrinya nasihati, marah pasti dia itu. Akan marah dia pasti. Ya. Kalau sudah marah, ini akan berbahaya. Dia bisa melakukan apapun karena akalnya tidak sehat. Al-udwan, yang timbul adalah permusuhan. Teman kita yang mestinya dia baik dengan kita, memberikan nasihat, masukan kepada kita, karena kita sedang mabuk, yang timbul adalah benci, yang timbul adalah permusuhan. Dan ini yang sangat berbahaya. Orang akan menjauh dari kita, teman akan menjauh dari kita, saudara akan menjauh dari kita, keluarga akan menjauh dari kita, anak pun mungkin akan menjauh dari kita kalau kita sudah gandrung dengan minuman keras ini. Rasa permusuhan. Dan orang kalau sudah timbul permusuhan, jelas itu sudah masuk ke lembah-lembah jurang dosa. Kalau sudah timbul permusuhan, timbul adalah pertengkaran, perkelahian, dan selanjutnya. Ya. Jadi
akan menimbulkan sababun lil adawati badal ikhwan, ya, akan menimbulkan permusuhan di antara saudara wal asdiqai dan juga teman-temannya. Yang keempat kata Imam Abu Laits, kenapa minuman keras itu diharamkan ya? Syurbaha yamna'uhu an dzikrillahi wa anis shalah. Orang kalau sudah terjebak kepada minuman keras, maka dia akan semakin jauh dari zikrullah dan mendirikan sholat. Orang akan semakin malas zikrullah dan dia melaksanakan sholat. Orang akan dihalang-halangi kemauan untuk zikrullah dan sholat kalau sudah terkontaminasi dengan minuman keras. Mana ada orang yang mabuk kemudian dia, saya pengen sholat Oh lagi mabuk. Nggak mungkin kemudian terlintas dia ingin sholat. Itu. Bahkan kata Al-Quran, la taqrabu sholat, jangan kau dekati tempat sholat, jangan engkau kerjakan sholat wa antum sukara ketika kau sedang mabuk. Ya. Tidak ada orang yang kemudian melaksanakan sholat. Orang kalau sudah mabuk yang di otak adalah maksiat, main judi, ya, di bar, di tempat-tempat keramaian, tempat-tempat karaoke. Tidak mungkin ada orang mabuk kemudian pengen ke masjid, pengen dengar pengajian, kayaknya jarang ada. Ya. Jarang ada yang seperti itu. Nah, orang kalau sudah mabuk yamna'uhu an dzikrillah, dia akan terhalang-halangi. Dia akan dijauhkan. Dia akan semakin menjauhkan diri dari zikrullah wa anis sholati dan juga dari sholat. Nah, orang yang perutnya kemasukan minuman khamr, minuman keras, terancam 40 hari sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bertobat kepada Allah. 4 ya. Yang kelima kata Imam Abu Laits, kita harus menjauhi minuman keras. Anna syurbaha yuhmiluhu ala zina. Orang kalau sudah menenggak minuman keras, dia dekat dengan zina. Kenapa? Li'annahu idza syaribal hamra yumkinu ayat luqa imra'atuhu wa huwa la yash'ur. Orang kalau sudah mabuk, mungkin saja dia mengucapkan talak kepada istrinya. Ya. Wa huwa la yash'uru, sementara dia enggak sadar. Ya. Sementara dia tidak tahu. Ya walaupun kemudian ada ulama yang menjelaskan bahwa talak itu tidak akan jatuh kecuali dalam kondisi yang sadar gitu ya. Dalam kondisi yang dia sadar sepenuhnya baru kemudian dia talaknya akan berlaku. Tetapi kalau dia terkontaminasi dengan minuman keras, dia mabuk, akalnya nggak sehat, maka talaknya tidak jatuh. Ada sebagian ulama yang memiliki pendapat demikian. Tetapi ini menjauhi. Orang kalau sudah mabuk, apapun dia ucapkan. Ucapan talak yang harusnya dia jauhi, dia bisa mentalak. Nah, kalau seumpama dia talaknya itu berlaku, umpama ya, talaknya itu jadi, maka suami istri hukumnya sudah cerai. Kalau sudah cerai, maka dia hubungan badan menjadi zina. Ya. Ini yang sangat kita hindari, jangan sampai kita mengalami hal yang demikian. Adapun yang keenam, kenapa kita harus menghindari minuman keras? Kata Imam Abu Laits, annaha miftahu kulli syarrin. Karena minuman keras itu ya, bisa membuka segala macam kejahatan. Minuman keras akan menyebabkan orang bisa terbuka dengan segala macam kemungkinan dia berbuat jahat. Ini bahaya ya. Ummul khaba'is, biang dari kejahatan. Orang kalau sudah mabuk apapun bisa dia lakukan. Dia bisa ngebunuh orang,
dia bisa ngebabat orang, dia bisa memukul orang, dia bisa berbuat zalim kepada orang kalau sudah sedang mabuk ya. Karena tingkah lakunya, perbuatannya nggak dia sadari lagi mabuk. Maka apapun kejahatan bisa dia lakukan. Iblis akan begitu mudah menyeret dia untuk berbuat jahat kalau orang sedang dalam kondisi mabuk. Mudah. Dibanding orang yang sedang kondisi normal seperti biasanya ya. Dia sehat, dia normal, dia nggak mabuk, akalnya pun sehat. Iblis agak begitu sulit. Kenapa? Dia akan berpikir ya, karena akalnya sedang normal. Jadi dia nggak akan gampang dibawa oleh hal-hal yang tidak baik. Tetapi orang kalau sudah mabuk, akal yang tidak sehat, iblis akan begitu mudah, ringan menyeret orang untuk berbuat jahat. Jadi miftahu kulli syarrin akan membuka setiap kejahatan. Terbukanya pintu-pintu kejahatan. Na'udzubillah min dzalik ya. Yang ketujuh, kata Imam Abu Laits, kenapa kita harus menghindari minuman keras? Annaha tu'dhi hafadhatah biidkhalihim fi majlisil fiski. Dia akan menyakiti malaikat ya. Ada malaikat namanya hafadhah ya. Dia akan menyakiti malaikat hafadhah karena dia sudah ya, menzolimi, dia akan sudah terbawa oleh hal kefasikan. Orang akan menjadi fasik kalau dia sudah terbiasa dengan minuman keras. Dan ini akan membuat malaikat hafadzah itu geram ya, marah, tersakiti. Ya, maksud bukan tersakiti secara fisik ya, artinya dia marah, geram dengan orang yang demikian. Orang yang suka menghancurkan diri dengan minuman kerasnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedelapan, kata Imam Abu Laits, orang harus menghindari minuman keras. Annahu wajaba alaihil haddu thamanina jaldah. Karena orang akan dikenai had itu. Yaitu al-haddu thamanina jaldah, 80 kali cambuk. Hukuman bagi mereka orang yang meminum minuman keras, didera ya, dicambuk, kena had, yakni 80 kali cambuk, subhanallah. 80 kali cambuk sebagai hukuman bagi orang yang terjebak kepada minuman keras. Zaman sekarang mungkin hukuman ini tidak ada ya. Itu di zaman baginda Rasul ada itu. Di zaman baginda Rasul, para sahabat, jika ada orang yang mabuk dan dia orang muslim, maka kena had itu. Dia wajib dicambuk 80 kali cambukan. Subhanallah. Ini hukuman dunia agar dia tidak dihukum di akhirat. Kalau tidak dihukum di dunia, maka hukumannya adalah hukuman akhirat. Lebih mengerikan. Orang mending dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Kenapa? Kalau dihukum di dunia masih ringan, yang hukum manusia. Agak ringan, tapi kalau sudah dihukumnya di akhirat, Masya Allah ya. Malaikat yang menghukum kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. 80 derak ya, 80 kali cambuk ya. Akibat seseorang meminum minuman keras, biarpun banyak ataupun sedikit, hukumnya sama saja. Ya. Yang kesembilan, kenapa kita harus menghindari minuman keras, kata Imam Abu Laits, annahu aghlaqa babas samai ala nafsihi, akan tertutuplah pintu-pintu langit untuk dirinya, subhanallah ya. Na'udzubillah min dzalik. Tertutupnya pintu-pintu langit, artinya dia berdoa pun nggak akan dikabul. Jalur yang mestinya Allah mengabulkan doa dia ditutup dengan dia membiasakan diri meminum minuman keras. Ini bahaya.
Artinya apapun yang dia minta, apapun yang dia mohonkan kepada Allah akan diabaikan oleh Allah karena ditutup pintunya. Pintu-pintu langit akan ditutup. Keberkahan dari langit akan dihilangkan, akan dicabut. Bagi mereka orang yang tidak bisa menghindari minuman keras. Sementara kita ingin doa kita dikabul oleh Allah. Kita ingin munajat kita diterima oleh Allah. Kita ingin kita bermohon dan dikabulkan oleh Allah permohonan kita. Kita ingin setiap kita berdoa Allah mengijabah. Rugi di atas rugi kalau orang sudah diabaikan oleh Allah. Rugi di atas rugi kalau orang sudah doanya nggak dikabul oleh Allah. Maka kita seperti bangkai-bangkai yang berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya manfaat. Ditutuplah pintu-pintu langit yang menyebabkan doa kita akan tumpul. Doa kita tidak akan mustajab. Bahkan ibadah kita akan tertolak. Karena apa? Langit ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini menyebabkan kita tidak akan bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi harus kita hindari ya, agar pintu-pintu langit dibuka sehingga keberkahan dalam hidup kita senantiasa akan Allah berikan. Adapun yang ke-10, kenapa kita harus menghindari minuman keras? Kata Imam Abu Laits, annahu mukhatirun ala annahu yukhafu alaihi ayansi minhul imanu inda mautih. Ini yang paling mengerikan ya. Orang kalau sudah terjebak minuman keras mengkhawatirkan imannya akan dicabut saat dia mati. Artinya orang sudah kalau dicabut ruhnya dalam kondisi tanpa iman, maka dia kafir matinya itu. Su'ul khatimah meninggalnya. Ini yang paling kita khawatirkan ya. Dicabutnya iman dalam kehidupan kita. Sementara iman ini kan merupakan modal utama kita dalam beragama. Kalau modal utamanya tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa beragama? Iman merupakan rem kita agar kita bisa mengendalikan tingkah laku kita yang kurang baik. Orang kalau imannya tidak ada, maka tidak ada pengendalinya. Ibarat kendaraan yang tidak ada remnya. Kendaraan biar itu mahal, bagus, tapi kalau nggak ada remnya berbahaya. Itulah manusia. Orang biarpun tampangnya biasa saja, tidak cantik, tidak ganteng, tapi ada imannya, aman. Sebaliknya, biarpun dia ganteng, cantik, menarik, menawan, mempesona, tapi nggak punya iman, bablas. Dia akan gampang melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya. Orang kalau suka ya, dengan minum-minuman keras tanpa ada usaha untuk berhenti dan bertaubat, ini khawatir ketika dia menghadapi sakaratil maut, dicabut ruhnya dalam kondisi imannya terlepas. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah meninggalnya su'ul khatimah, adresnya jelas, siksa kubur, siksa neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu sebagai umat muslim kita harus menghindari betul. Ya. Fajtanibuhu, kata Al-Quran, hindari, kau jauhi, la'allakum tuflihun, agar engkau mendapatkan keberuntungan. Artinya kalau khamr ini kita lakukan, mabuk nggak pernah berhenti, maka tuflihun nggak akan kita capai. Keberuntungan nggak bakal kita raih. Artinya kita akan merugi seumur hidup, rugi di dunia dan rugi di akhirat.